Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Hayuza Tasya dari kelas 10 MIPA 1 akan menjelaskan tentang teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Persia. Teori Persia dikemukakan oleh Husain Jajadiningrat. Pendapat ini didasarkan pada bukti berikut. Yang pertama ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Sebagai contoh, tradisi tabut yaitu tradisi perayaan 10 Muharram atau Asyura di Persia sebagai hari suci kaum Syiah. Tradisi ini diadakan untuk memperingati wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Tradisi tabu di Bengkulu dikenal dengan istilah tabot dan di Sumatera Barat dikenal dengan istilah tabwi. Yang kedua adalah ajaran Sufi Widatul Wujud oleh Syekh Siti Jenar yang berkembang pada zaman penyebaran Islam Wali Songo di Jawa Tengah, memiliki kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran, Persia. Yang ketiga ada seni kaligrafi pada nisan makam-makam Islam di Indonesia, memiliki kesamaan dengan makam-makam Islam di Persia. Yang keempat ada penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Indonesia. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pitjnapel. Menurut teori Gujarat, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. J. Pitjnapel berpendapat orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak abad ke-7 Masehi. Oleh karena itu, penyebaran di Islam di Indonesia tidak dilakukan para pedagang Arab secara langsung. Yang ketiga ada teori Mekah. Menurut Buya Hamka, teori Mekah didasarkan pada fakta-fakta berikut. Yang pertama ada keberadaan perkampungan Islam atau Arab di pantai barat Sumatera pada 674 Masehi. Yang kedua ada penggunaan gelar Al-Malik yang digunakan raja-raja Samudra Pasai, biasa digunakan oleh raja-raja di Mesir. Yang ketiga ada catatan seorang pengembara dari Maroko bernama Ibnu Batutah pada tahun 1304 sampai 1377 dari yang menjelaskan mayoritas muslim di Indonesia merupakan pengikut mazhab Syafi'i, termasuk Raja Samudra Pasai. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan Arab. Buya Hamka berpendapat jika Islam yang berkembang di Indonesia berasal dari Persia, tentu sebagian besar penduduk Indonesia menganut aliran Syiah. Yang keempat ada teori Cina. Pengaruh Islam Tionghoa menjadi salah satu dasar teori Cina. Tokoh pendukung teori Cina yaitu Sumanto Al-Qurtubi dan Slamet Muljana. Sumanto Al-Qurtubi menyatakan agama Islam yang berkembang di Indonesia bukan berasal dari Mekah, melainkan dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang telah memeluk Islam. Sementara itu, Slamet Muljana menyatakan sultan-sultan di kerajaan Demak merupakan keturunan Cina. Ia juga menjelaskan para wali songo merupakan keturunan Cina. Pendapat Slamet Muljana ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Slamet Muljana memberikan contoh Sultan Demak, Raden Patah, yang memiliki nama Cina Jin Bun. Fakta ini didasarkan pada keberadaan ibu Raden Patah yang berasal dari Campa, Cina bagian selatan. Berdasarkan sejarah Banten dan hikayat Hasanuddin, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis menggunakan istilah Cina seperti Cek Popo, Jinbun, Cek Bancun, Cunceh, dan Cucu. Selain itu, nama-nama seperti Mongol dan Mochol ditafsirkan sebagai sebutan lain dari Mongol, sebuah wilayah di Cina bagian utara. Itulah 4 teori yang menyatakan proses kedatangan Islam di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.